Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Hafifah, salah satu mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, jurusan Fakultas Teknik Program Studi D3 Tata Busana. Di sini saya ingin memperlihatkan tugas desain tekstil. Di sini saya ingin membuat tugas desain tekstil. 1. Tie-dye, 2. Anyaman, 3. Eco printing, 4. Painting. Yuk, jangan lupa lihat tutorial dari saya. Proses pembuatan busana motif tie-dye. Pengertian motif tie-dye. Tie-dye merupakan salah satu produk budaya dan tradisi dalam pembuatan motif di atas kain yang dikenal cukup luas tidak hanya di Indonesia saja, melainkan juga di hampir seluruh penjuru dunia. Istilah tie-dye apabila diterjemahkan secara sederhana sebagai leksikon ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah ikat celup. Tie-dye mengandung pengertian bahwa dalam proses pembuatan motif di atas kain dipergunakan istilah ikat sebagai proses merintangi atau menahan warna. Sedangkan istilah celup diartikan sebagai proses pemberian bahan. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat busana motif tie-dye. Kain atau baju berbahan katun, pewarna wantek, merah rosa, kuning padang, biru binfur, dan biru panci. Gunting, baskom, botol, karet, garam, air panas. Proses dan langkah-langkah pembuatan. Lipat kain atau baju katun yang digunakan sesuai keinginan, lalu diikat menggunakan karet. Tahap difusi, proses di mana zat pewarna yang telah dicampur garam 1 sendok teh atau zat pembantu dilarutkan dengan air panas. Siapkan 4 botol dan 4 pewarna wantek, lalu masukkan ke dalam botol, tambahkan sedikit garam, lalu larutkan dengan air panas. Tahap migrasi, proses pencelupan atau penyemprotan pada 5 menit pertama. Jika pada tahap ini kain diangkat, pewarnaan akan luntur kembali. Siapkan baskom dan penyaringan untuk proses penyemprotan. Setelah itu, taruh kain atau baju katun yang sudah diikat di atas penyaringan. Semprot perlahan-lahan larutan pewarna wantek pada kain atau baju katun tersebut hingga merata. Absorpsi, proses penyerikatan zat warna atau terpengaruh pada suhu dan waktu 15 menit adalah waktu ideal agar hasil tidak luntur kembali. Proses penjemuran pewarna wantek agar warna merekat pada kain atau baju katun tersebut. Tahap penetrasi, proses pembilasan atau pencucian atau menggunakan air biasa. Kain dibilas dan dibersihkan agar sisa zat warna yang menempel pada kain akan luntur. Proses membilas kain atau baju, hanya 2 atau 3 kali saja dibilas agar warna tidak terlalu luntur. Proses penjemuran, pengeringan kain atau baju motif tie-dye. Proses penyetrikaan agar busana baju terlihat lebih rapi, licin, wangi, dan menarik. Hasil busana motif tie-dye. Proses pembuatan anyaman kalung, konektor masker, dan kantong. Pengertian anyaman. Seni anyaman merupakan kegiatan tindih-menindih dan silang-menyilang hingga membentuk suatu benda yang indah dan menarik. Bahan-bahan yang dipakai untuk anyaman seperti benang wol, bilah atau lembaran-lembaran yang dapat berupa bambu, daun pandan, janur, rotan, atau kulit binatang. Menganyam merupakan salah satu kerajinan tangan yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat di pedesaan. Pembuatan seni anyam dalam masyarakat Indonesia merupakan kegiatan turun-menurun. Dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat anyaman kalung, konektor masker, dan kantong. Baju atau blus, benang wol polyester, hakpan, kancing, benang jahit, jarum pentul, gunting, korek gas. Proses dan langkah-langkah pembuatan anyaman kalung. Siapkan benang wol dan hakpan. Buat pengunci lalu buat tusuk rantai atau panjang sesuai yang diinginkan. Setelah itu buat simpul atau panjang dan lebar sesuai yang diinginkan. Lalu buat tali kalung dengan simpul kepang. Setelah selesai, sisa benang wol bisa digunting lalu dibakar agar tidak copot atau rusak. Anyaman kalung siap dipakai. Proses dan langkah-langkah pembuatan anyaman konektor masker. Siapkan benang wol, buat pengunci lalu buat simpul persegi atau panjang sesuai yang diinginkan. Setelah selesai, sisa benang wol bisa digunting lalu dibakar agar tidak copot atau rusak.
Setelah itu, lalu jahit untuk memberikan kancing. Anyaman konektor masker siap dipakai. Proses dan langkah-langkah pembuatan anyaman kalung. Siapkan benang wol dan hakband. Buat pengunci lalu buat tusuk rantai panjang sesuai yang diinginkan. Setelah itu buat simpul atau panjang dan lebar sesuai yang diinginkan. Lalu tempelkan kantong pada baju atau blus. Beri jarum pentul untuk penguat agar saat dijahit tidak geser atau copot. Lalu jahit kantong pada baju atau blus. Setelah selesai, lepaskan jarum pentul. Anyaman kantong untuk baju atau blus sudah jadi dan siap dipakai. Hasil anyaman kalung, konektor masker, dan kantong. Pembuatan busana motif ekoprint. Pengertian motif ekoprint. Ekoprint adalah teknik memberi warna dan corak pada kain, kulit atau bahan lainnya dengan menggunakan bahan alami. Bahan alami yang umum digunakan dalam ekoprint berasal dari tanaman yang meliputi berbagai jenis daun, bunga, kayu, atau bagian tanaman lainnya yang memiliki corak dan warna yang khas. Teknik membuat ekoprint. Ada dua cara membuat ekoprint. Cara yang pertama adalah dengan teknik pounding, yakni dengan memukul atau mengetuk bahan alami yang digunakan untuk mengeluarkan warna dan coraknya pada kain. Cara yang kedua adalah dengan cara mengukus kain yang sudah ditempeli bahan pewarna dan corak. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat busana motif ekoprint. Kain atau baju blus berbahan katun, daun pepaya Jepang, palu, garam, air panas, baskom, ember. Proses dan langkah-langkah pembuatan. Tahap difusi. Siapkan daun pepaya Jepang, lalu cuci daun terlebih dahulu. Susun daun di kain, lalu lipat kain menjadi dua hingga daun berada di bagian tengah. Setelah itu, getok perlahan-lahan daun menggunakan palu agar terlihat motif daunnya. Hasil jadi motif daun seperti ini. Tahap migrasi. Proses perendaman dan diberikan garam agar warna daun merekat pada kain. Tahap abrasi. Proses perikatan zat warna atau terpengaruh pada suhu dan waktu 15 menit adalah waktu ideal agar hasil tidak luntur kembali. Proses penjemuran agar warna merekat pada kain atau baju blus katun tersebut. Tahap penetrasi. Proses pembilasan atau pencucian atau menggunakan air biasa. Kain dibilas dan dibersihkan agar sisa zat warna daun yang menempel pada kain akan luntur. Proses membilas kain atau baju blus. Hanya 2 atau 3 kali saja dibilas agar warna tidak terlalu luntur. Proses penjemuran. Pengeringan kain atau baju blus motif ekoprint. Proses penyetrikaan agar busana baju blus terlihat lebih rapi, licin, wangi, dan menarik. Hasil busana baju blus motif ekoprint. Melukis di atas kain atau painting. Pengertian painting. Melukis pada kain disebut juga dengan istilah tekstil painting. Tekstil painting adalah salah satu teknik membuat motif atau menghias kain. Bedanya dengan melukis pada kanvas. Melukis pada kain menggunakan cat khusus yang akan dicuci dan disetrika. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat painting. Kain katun yang dijahit menjadi masker, zat pewarna akrilik, alat tulis, gunting, baskom, garam, air panas. Proses dan langkah-langkah pembuatan. Potong kain katun yang berbentuk masker lalu dijahit. Lalu gambar karakter sesuai yang diinginkan. Tahap difusi. Proses pembuatan warna dasar menggunakan warna hitam. Tahap migrasi. Lalu diberikan warna yang diperlukan. Tahap aborsi. Proses perikatan zat pewarna atau terpengaruh pada suhu dan waktu 15 menit adalah waktu ideal agar hasil tidak luntur kembali. Tahap penetrasi, proses pembilasan atau pencucian atau menggunakan air biasa.
Kain dibilas dan dibersihkan agar zat yang menempel pada kain akan luntur. Proses membilas kain atau baju atau hanya 2 kali saja dibilas agar warna tidak terlalu luntur. Proses penjemuran masker yang dilukis menggunakan cat pewarna agar warna merekat pada kain berbentuk masker. Proses penyetrikaan agar kain yang berbentuk masker terlihat lebih rapi, licin, wangi, dan menarik. Hasil melukis di atas kain atau painting. Sekian tutorial video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.